Against the Gods Bab 2134, tidak ada yang salah, semuanya salah bagian 2. Menghadapi tatapan Sasing, tatapan Pan Buang sama sekali tidak berubah. Ekspresinya acuh tak acuh, dan suaranya tenang dan sangat datar. Anak Dewa Bintang secara terang-terangan meremehkan anak Dewa Kupu-Kupu Burung Hantuku seperti ini, apakah kamu tidak takut kesombonganmu akan menjadi bumerang bagimu? Dia mengulang kata-katanya yang diucapkan beberapa saat yang lalu, tanpa melewatkan satu kata pun, seolah takut anak Dewa Bintang masih tidak mendengar dengan jelas, dan nada suaranya bahkan beberapa derajat lebih berat. Hanya dalam satu tarikan napas, mata Sasing bergejolak dengan perubahan paling rumit yang pernah ia alami dalam hidupnya. Takjub, bingung, hampa, kaget, tidak percaya, tidak mengerti, dan tidak dapat diterima. Semua emosi bercampur aduk, lalu akhirnya tenang, berubah menjadi lapisan-lapisan kekecewaan, sarkasme, dan kemarahan. Hehehe. Ia tertawa tegang, 3 bagian mengejek orang lain, 7 bagian mengejek dirinya sendiri. Tatapan yang ia berikan pada Pan Buang tidak lagi jernih seperti sebelumnya, jadi. Pan Buang, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah? Pan Buang mengangkat tangan kanannya, dan tombak iblis hitam pekat langsung muncul di tangannya dan menghantam tanah dengan keras. Bang! Terdengar bunyi gedebuk teredam, dan seketika, cahaya iblis meletus, dan disertai desisan energi gelap yang mengerikan. Meskipun persahabatan kita begitu erat, pada akhirnya aku adalah anak dewa kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Bagiku, martabat kerajaan ilahi melampaui segalanya. Karena itu, karena kamu telah meremehkan anak dewa kupu-kupu burung hantuku, sudah ditakdirkan aku harus mengangkat tombakku melawanmu. Mendesah. Wu Senyu menggelengkan kepalanya penuh penyesalan. Kemudian, ia berkata perlahan, pertunjukan yang bagus sekali. Sayang sekali kesetiaan tulus singerku tertukar pada seekor serigala berjiwa hitam. Wu Sensing mendengus acuh tak acuh dan berkata, memang, 2 jenis tikus tidak bisa muncul dari lubang yang sama. Tapi bukankah ini juga hal yang baik untuk Singer? Semakin cepat seseorang melihat sifat manusia, semakin cepat pula ia tumbuh. Yang mulia seharusnya berterima kasih kepada Pan Buang yang menyedihkan ini karena telah memberi Singer pelajaran yang begitu berharga. Tusukan tiba-tiba dari belakang ini lebih berharga daripada ribuan bimbingan dan ajaran saya sendiri. Memang, Wu Senyu sangat setuju. Hehe. Hahaha. Menghadapi kata-kata Pan Buang, Sasing kehilangan ketenangannya, lalu tertawa terbahak-bahak, aku pernah menganggapmu sebagai teman dekatku, karena aku menghormati cinta dan kebencianmu yang tulus. Tapi ternyata tindakanmu tidak sesuai dengan kata-katamu. Aku memang terlalu naif, bahkan tidak menyadari bahwa mataku telah buta begitu lama. Terus-menerus berbicara tentang keengganan, kebencian, lalu hati yang hampa bagai jurang, namun pada kenyataannya. Jauh di lubuk hatimu, kamu putus asa mencari tiang untuk memanjat kembali. Tatapannya tidak lagi penuh hormat, dan kata-katanya tidak lagi menyembunyikan ejekannya, sayang sekali, sayang sekali. Pertarungan ini adalah kontes antara anak dewa, dan kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk memasuki arena dan menghadapiku. Oh tidak, aku hampir lupa, kamu sudah diusir dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Jangankan anak dewa kupu-kupu burung hantu, kamu bahkan tidak dianggap sebagai warga kerajaan kupu-kupu burung hantu. Ekspresi Pan Buang tetap tidak berubah. Ia berkata dengan dingin, anak dewa bintang, kata-katamu salah. Pembatalan gelar anak dewaku oleh ayah dewa hanya diumumkan secara lisan, tanpa upacara pembatalan resmi yang pernah dilakukan. Di tengah tatapan semua orang, banyak yang sedikit terheran-heran. Dia dengan tenang melanjutkan, jika benar-benar mematuhi aturan, aku, Pan Buang, masih terhitung sebagai anak dewa kerajaan kupu-kupu burung hantu. Kata-kata Pan Buang tidak diragukan lagi membuat banyak orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Seorang anak dewa yang baru diangkat tentu membutuhkan upacara besar untuk mengumumkannya kepada dunia. Tetapi untuk membuang seorang anak dewa, mengapa repot-repot dengan upacara pembatalan? Pan Buang, berlutut. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Yang mulia Ki Heng akhirnya angkat bicara. Kata-katanya dipenuhi rasa jijik dan ketidaksabaran, bahkan tidak melirik Pan Buang sedikitpun. Pan Buang tidak bergerak. Pada saat ini, suara pendeta agung menggelegar bagaikan lonceng besar, nama Pan Buang masih tercatat dalam daftar anak dewa 6 kerajaan dan belum terhapus. Jika Pan Buang tidak lagi menyandang gelar anak dewa, namanya dapat dihapus oleh pendeta agung setelah pertemuan ini. Namun saat ini, ia memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kata-kata pendeta agung itu sudah final. Pan Yuseng menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Untuk seorang yang benar-benar terbuang, seseorang yang bahkan telah menyerah pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu secara khusus pergi ke tanah suci untuk mengunjungi pendeta agung untuknya. Dan kelalaian kecil ini, yang bahkan bukan sebuah cacat, telah menjadi alasan bagi anak terlantar ini untuk menimbulkan masalah. Tantangan Pan Buang kepada Sasing tidak akan mengangkat derajat anak dewa kupu-kupu burung hantu di mata siapapun. Itu hanya akan mengundang lebih banyak ejekan. Sudah dapat diduga bahwa setelah kekalahan telak Pan Buzuo, menghadapi Sasing yang murka, Pan Buang hanya akan menderita kekalahan yang lebih memalukan, menambah aib bagi kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu yang sudah malu. Pan Yuseng tak kuasa membantah sang pendeta agung. Ia pun kembali berbicara, Pan Buang,
kukatakan sekali lagi, turun. 3 kata terakhirnya membawa murka seorang yang mulia dewa. Namun, Sasing berbicara di hadapan Pan Buang dengan lantang, anak Dewa Buang telah maju untuk membela kehormatan anak Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu. Yang mulia Ki Heng seharusnya memujinya, mengapa harus menghalangi dan marah? 4 kata, anak Dewa Buang, membawa intensitas ejekan yang meluap-luap. Bagus, sangat bagus. Pedang besar serigala surgawi yang baru saja diturunkan diangkat kembali oleh Sasing. Ujungnya menunjuk ke arah mantan sahabatnya dan berkata, pertempuran ini, aku terima. Kuharap anak Dewa Buang tidak akan pelit dengan bimbinganmu. Pan Buang mendongak, dan berkata dengan lemah, anak Dewa Bintang sepertinya salah paham. Yang ingin kutantang bukanlah kamu, anak Dewa Bintang, melainkan giok kembar bintang bulan. Sasing tertegun sejenak, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, apa? Apa yang kamu katakan? Ekspresi anak Dewa Bulan Xian Yue juga sedikit berubah. Seolah sama sekali tidak menyadari luapan amarah Sasing yang tiba-tiba, Pan Buang terus menjelaskan dengan sikap acuh tak acuh, semua orang tahu bahwa kombinasi sempurna anak Dewa Bintang dan anak Dewa Bulan dari Kerajaan Ilahi Bintang Bulan adalah wujud sejati anak Dewa Bintang Bulan. Melawan salah satu dari mereka saja, bagiku, itu tidak ada artinya. Seketika, keributan langsung terjadi, dan disertai dengan ejekan dan tawa pelan yang tak henti-hentinya bergema. Tatapan yang tertuju pada Pan Buang berubah lagi, seolah-olah sedang melihat badut yang sedang menampilkan perilaku tercela yang tak terhitung jumlahnya. Oh, sekarang aku agak bingung. Sikap Wu Senyu langsung menunjukkan ketertarikan yang besar, kata-kata aneh seperti itu sepertinya bukan bentuk kesetiaan kepada Kerajaan Ilahi Kupu-Kupu Burung Hantu. Malah, seperti sengaja memprovokasi Singer. Atau mungkin menggunakan biaya yang merugikan diri sendiri untuk melukai gengsi kupu-kupu burung hantu. Wu Sensing menyipitkan matanya, mungkin yang terakhir. Oh tidak, seharusnya keduanya. Lagi pula, dengan memprovokasi serigala surgawi, yang terakhir bisa dicapai lebih menyeluruh. Bagaimanapun, ini sangat menarik, bukan? Sangat menarik. Mata Wu Sen Yue menyipit menjadi 2 celah panjang, menyembunyikan kilatan menggoda. Pan Buzuo, sambil memegangi pipi kanannya, ia bergerak ke sisi Pan Yuseng dan berkata, Ayah Dewa, dia tidak sedang menjijikkan bintang bulan. Dia menjijikkan kita. Pan Yuseng berkata dengan dingin, diam. Pan Buzuo langsung terdiam. Hahaha. Sasing tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat ini, dia benar-benar merasakan apa artinya tertawa karena kemarahan yang amat sangat. Menantang giok kembar bintang bulan. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Tatapannya pada Pan Buang sangat dingin, namun karena anak Dewa Buang memiliki keberanian seperti itu, bagaimana? Aku bisa pelit. Bang! Serigala surgawi memegang bintang menghantam tanah dengan keras, dan gelombang energi mengerikan yang membawa murka anak Dewa Bintang bergetar ke segala arah, mencambuk rambut dan pakaian hitam Pan Buang dengan keras dan membuatnya berkibar kencang. Hari ini, jika kamu mempunyai kemampuan untuk mengalahkanku, aku akan membawa anak Dewa Bulan dan dengan senang hati mengizinkanmu menyaksikan sendiri apa itu giok kembar bintang bulan. Apakah anak Dewa Buang puas? Kata-kata, kemampuan, dan, dengan murah hati mengizinkan, juga dipenuhi dengan ejekan. Bagus. Pan Buang mengangguk setuju tanpa ragu. Ia berkata sambil tersenyum, di atas tanah suci dan di samping Kaisar Yuan, kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Saat kata-katanya jatuh, ia menjelma menjadi bayangan dan memasuki penghalang, dan menghadap Sasing yang berjarak 100 sang. Beberapa waktu yang lalu, mereka adalah teman dekat yang berjalan berdampingan. Namun kini, saat tatapan mereka bertemu, jarak di antara mereka terpisah bagai 1000 jurang. Pan Buang, tahukah kamu seperti apa penampilanmu di mataku sekarang? Sasing tersenyum pelan, seekor anjing liar, yang dilucuti bulunya, tulang belakangnya patah, dilempar keluar gerbang utama, namun masih mengibaskan ekornya dan berteriak memanggil tuannya, rela kehilangan segala harga diri dan rasa malu hanya untuk merangkak kembali melewati ambang pintu. Sasing tidak pernah berani mengucapkan kata-kata hinaan seperti itu. Dan tidak pernah membayangkan Pan Buang akan menjadi sasaran kata-kata seperti itu. Pan Buang tidak menunjukkan kemarahan atau kekesalan. Matanya setenang genangan air, dan emosinya setenang ekspresinya. Apa yang terpancar di dalam lautan jiwanya adalah kata-kata Kaisar Kabut pada hari itu. Guru, apa sebenarnya yang harus dilakukan murid ini ketika pergi ke Tanah Suci kali ini? Kaisar Kabut berkata, tunggu. Tunggu sampai pertempuran anak dewa, ketika Sasing, untuk melampiaskan kebencianmu, dia akan mengalahkan Pan Buzuo di depan umum dan menghancurkan martabat gelar anak dewanya. Pan Buang menjawab, tapi mengizinkan Sasing membawaku ke Tanah Suci sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Mengapa dia berani menyinggung kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu demi murid ini? Kaisar Kabut menjawab, beritahu dia secara aktif tentang identitasmu sebagai murid Kaisar Kabut. Dia akan melakukannya. Karena saat itu, kamu tidak hanya akan menjadi teman yang mempercayainya dan secara aktif mencari bantuannya, tetapi kamu juga akan berbagi rahasia umum tentang Kaisar Kabut. Ikatan paling tak kasat mata yang mempererat hubungan adalah rahasia bersama. Semakin besar rahasianya, semakin kuat ikatannya. Ditambah lagi keinginannya untuk membalas dan membersihkan kebaikan Kaisar Kabut.
Dengan karakternya, dia pasti akan melakukan apa yang menurutnya benar. Pan Buwang berkata, karena ini keputusan guru, pasti benar. Lalu, apa yang harus dilakukan murid ini? Kaisar Kabut menjawab, setelah kekalahan Pan Buzuo, kamu, dengan menyamar sebagai anak dewa kupu-kupu burung hantu, menggunakan alasan untuk memulihkan nama anak dewa kupu-kupu burung hantu, dan menyatakan perang terhadap Sasing. Hah, tapi saat murid ini begitu terpuruk, hanya Sasing yang memperlakukanku seperti sebelumnya. Persahabatan ini sangat berharga, dan dialah satu-satunya sahabat sejati murid ini di dunia ini. Jika, seperti kata guru, ia berani menyinggung kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu demi murid ini, kebaikannya seberat gunung. Bagaimana mungkin murid ini melakukan pengkhianatan dan kesetiaan seperti itu? Diam. Kaisar Kabut berkata, Pan Buwang, saudara kandungmu sendiri bisa menginjak-injak dan mempermalukanmu hingga terpuruk demi mengamankan posisinya, bahkan menyebabkan kematian ibumu. Ayahmu sendiri, yang dulu sangat menyayangimu, bisa mengusirmu dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu seperti sampah demi melindunginya. Bahkan saudara-saudara pun seperti ini, tapi kamu. Kamu yang sekarang tidak punya apa-apa, tapi kamu masih saja begitu pengecut dan sok tahu demi apa yang disebut persahabatan. Sepertinya aku salah. Kamu ditakdirkan menjadi sampah tidak berguna seumur hidupmu. Ambillah persahabatan yang tidak ingin kau lepaskan, dan pergilah dari sini. Pan Buwang berkata, Guru, mohon tenangkan amarah Anda. Kata-kata guru bagaikan pencerahan yang tiba-tiba. Murid ini menyadari kesalahannya dan tidak akan pernah mengulanginya. Saya mohon maaf kepada guru. Di Tanah Suci, murid ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Sasing. Pan Buwang memegang tombaknya, batangnya berputar-putar dengan riak-riak gelap samar. Dengan gerakan lengannya, ia perlahan-lahan mengarahkannya di depannya. Di lautan berkabut, ia tumbuh setiap hari. Di antaranya, pertumbuhan paling lambat adalah energinya yang mendalam, sementara yang tercepat adalah bakat dan temperamen gelapnya. Keduanya berubah total. Dan pertempuran tak terduga ini, di mata orang lain, bukanlah bagian dari pertempuran anak dewa, melainkan lelucon belaka. Pan Buzuo sudah menderita kekalahan telak di tangan Sasing, jadi bagaimana mungkin Pan Buwang, yang esensi ilahi dan bakat gelapnya lebih rendah daripada Pan Buzuo menjadi lawan Sasing. Apa yang disebut, melawan giok kembar bintang bulan, adalah lelucon yang lebih hebat lagi. Melihat tombak di tangan Pan Buwang, Sasing menyeringai lagi, tombak ini, sayangnya, tidak sesuai dengan statusmu sebagai anak dewa kupu-kupu burung hantu. Atau, kamu mungkin bisa meminjam tombak gagak dingin dari anak dewa kupu-kupu burung hantu lainnya. Jangan sampai kamu berkata aku menang secara tidak adil. Sebagai sesama anak dewa kupu-kupu burung hantu, dan saudara-saudara, bagaimana mungkin dia tega menolak, kan? Tidak perlu. Pan Buwang menjawab dengan acuh tak acuh. Ia berbicara dengan lembut, tombak ini bernama, Malam Sunyi Bintang Abadi. Tombak ini digunakan oleh ibuku semasa hidupnya. Ketika beliau memberikannya kepadaku, ibuku berkata bahwa bintang abadi adalah bintang fajar. Sekalipun aku kehilangan segalanya dan jatuh ke dalam keheningan malam, selama tombak ini ada di sini, beliau akan selalu berada di sisiku, membimbingku. Saat ia berbicara, cahaya gelap dan menakutkan yang mengalir di sekitar batang tombak itu tampak diwarnai kehangatan samar. Pan Yuseng mengalihkan pandangannya, tanpa sedikit pun rasa malu di matanya. Sasing tidak lagi mengejeknya. Dengan raungan pelan, bayangan serigala surgawi tiba-tiba memperlihatkan taringnya, kekuatan dan keperkasaannya bahkan lebih mengesankan daripada saat berhadapan dengan Pan Buzuo. Mengingat persahabatan kita di masa lalu, aku akan memberimu satu martabat terakhir. Aku akan memberimu kekalahan yang paling langsung dan tragis. Mengaum. Serigala surgawi melolong ke arah bulan, aumannya yang dahsyat mengguncang langit. Pedang besar itu, yang berputar-putar dengan aura penghancur, langsung menghantam Pan Buwang. Ruang seluas 100 sang langsung menyusut di bawah cahaya ilahi serigala surgawi yang mengerikan. Tekanan serigala surgawi yang mengerikan bahkan belum mencapai tubuhnya, namun sudah memaksa Pan Buwang mundur setengah langkah. Ia menatap bayangan serigala surgawi yang membesar dengan cepat di pupil matanya, kilatan gelap yang dalam dan tak biasa bersinar di matanya. Di Tanah Suci, murid ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Sasing. Kaisar Kabut berkata, tidak, yang perlu kau lakukan bukanlah mengalahkannya, tapi menghancurkannya. Mohon pencerahannya, Guru. Kaisar Kabut berkata, hancurkan dia dalam 3 serangan. Guru, bukan berarti murid ini meremehkan dirinya sendiri. Murid ini sangat yakin bisa mengalahkan Sasing, tapi 3 kali serangan. Murid ini sungguh tak mampu mencapainya. Kaisar Kabut berkata, dalam konfrontasi langsung, tentu saja kamu tidak bisa. Tapi jangan lupa, saat kamu melawan Sasing, kamu punya keuntungan besar. Yaitu, keselarasan sempurna. Tubuhmu saat ini telah mencapai afinitas sempurna dengan energi gelap yang mendalam. Afinitas seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah abis. Bahkan ayah dewamu pun tak dapat mengharapkannya. Ini berarti siapapun yang melawanmu untuk pertama kalinya pasti akan salah menilai kendalimu atas kekuatan gelap. Pan Buwang berkata, maksud guru. Menang secara mengejutkan. Tepat sekali. Kamu harus memanfaatkan keuntungan ini, yang pada dasarnya hanya bisa digunakan sekali. Jadi, kamu harus memanfaatkannya semaksimal mungkin.
Pertempuran anak dewa tidak sepenuhnya setara dengan pertempuran biasa yang diwarnai kemenangan dan kekalahan. Berdasarkan konvensi sebelumnya, pertempuran ini akan dibatasi oleh penghalang selebar 10.000 sang. Hal pertama yang perlu kau lakukan adalah membuat Sasing marah. Pengkhianatanmu di depan umum adalah lapisan kemarahan pertama. Lapisan kemarahan kedua adalah menyatakan tantangan langsung kepada giok kembar bintang bulan. Kemarahan akan melahap ketenangan. Seorang ahli yang matang akan berusaha memadamkan amarah sebisa mungkin saat bertarung, tetapi serigala surgawi berbeda. Karena amarah akan meningkatkan kekuatan serigala surgawi, Sasing tidak akan menekan amarahnya. Sebaliknya, ia akan membiarkannya membara dalam dirinya. Dalam keadaan marah, dia pasti ingin mengalahkanmu dengan telak dalam waktu sesingkat mungkin. Lalu, jurus pedang yang dia gunakan selanjutnya akan mengikuti amarahnya yang membara. Dia akan menyerang di hadapanmu. Pedang pertama akan terdiri dari 2 bagian, tebasan serigala surgawi, 7 bagian, taring buas, dan 1 bagian, bencana penjara seketika. Sekarang aku akan mengajarimu cara mengidentifikasi posisi awal gerakan pedang ini. Segala sesuatunya berjalan persis seperti mengikuti naskah yang telah diucapkan sebelumnya oleh gurunya, hampir tidak ada perbedaan. Saat pertama kali Sasing mengangkat pedangnya, dia mengenalinya, itu adalah pedang kedua dari kanon Dewa Penjara Serigala Surgawi, Taring Liar. Dia tidak dapat mengerti, dan juga tidak berani bertanya, mengapa gurunya mengetahui teknik pedang serigala surgawi kerajaan bintang bulan sedemikian mengerikan. Jika jurus pedang pembukanya adalah taring liar, kamu harus mundur setengah langkah ke kiri, dan saat menerima jurus tersebut, tunjukkan 3 bagian sikap kalah. Ketika taring liar membentuk postur yang menekan, Sasing akan memiliki peluang lebih dari 90% untuk melepaskan ratapan bintang surgawi. Ratapan bintang surgawi memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga kelemahan yang luar biasa. Namun, setelah jurus sebelumnya menciptakan tekanan yang cukup, seseorang dapat mengabaikan kelemahan tersebut saat mengeksekusi ratapan bintang surgawi. Dalam persepsi Sasing, dan dalam persepsi semua orang di Abis, bahkan jika kamu sepenuhnya meninggalkan pertahanan dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawamu, kamu tidak dapat bertahan. Jadi, saat kamu ditekan, kamu harus melepaskan energi gelap yang mendalam untuk merebut kelemahan tersebut. Lalu, ketika ratapan bintang surgawinya bersinar redup, seranglah titik 3 jari di bawah tulang bahu kanannya dengan semburan kekuatan gelap seketika. Pada saat itu, kekuatan ratapan bintang surgawi yang baru melonjak itu akan lenyap sepenuhnya, dan menjadi bumerang yang akan melahapnya. Bab 2135, melawan 2 anak dewa sendirian. Dalam hal kultivasi, senjata, dan bahkan pengendalian energi mendalam, Sasing jauh lebih unggul daripada Pan Buang. Terlebih lagi, dalam keadaan amarahnya, ia berhasil menindas Pan Buang hanya dengan 1 tebasan pedang. Bagi orang lain, ini adalah situasi yang sangat normal. Kekuatan taring liar belum sepenuhnya hilang ketika pedang pembunuh bintang mengubah momentumnya. Bayangan serigala biru melolong memilukan di langit, mata serigalanya bersinar seperti bintang, melepaskan aura pedang yang seolah mampu menghancurkan langit. Itu tidak lain adalah pedang ketiga serigala langit, ratapan bintang surgawi. Begitu pedang ini menyerang, kekuatannya akan seperti bintang jatuh. Ia sangat yakin bahwa ia dapat langsung memaksa Pan Buang kalah, setelah itu hanya akan tersisa perjuangan yang sia-sia, tanpa peluang untuk menyerang balik. Pan Buang yang tertekan hingga tubuhnya sedikit kehilangan keseimbangan, mengangkat lengannya tepat saat momentum pedang bintang surgawi terbentuk. Gerakannya menunjukkan kesulitan yang jelas. Itu tidak tampak seperti serangan balik, melainkan pertahanan naluriah terhadap anggota tubuh yang menghadapi krisis yang mendekat. Namun, lengan ini, yang tampak seperti cakar binatang buas yang terperangkap, tiba-tiba memancarkan energi mendalam gelap dalam sekejap. Meskipun hanya sesaat, namun energi mendalam gelap ini luar biasa murni dan pekat, langsung melahap sebagian besar cahaya di ruang tempat mereka berdua berada. Kaisar Yuan. Kaisar Yuan yang selalu acuh tak acuh terhadap segala hal, yang tidak pernah ikut campur atau berkomentar, dan yang bagaikan orang luar yang mengamati dari langit, tiba-tiba menunjukkan kedipan yang sangat samar dan sekilas dalam tatapannya. Cahaya langit tiba-tiba meredup, dan aura yang tidak biasa langsung muncul. Pupil Sasing mengerut tajam, dan tangan itu, yang memancarkan kegelapan murni, pada saat ia benar-benar lengah, menghantam 3 jari di bawah tulang bahu kanannya. Bang! Ledakan kekuatan itu tidak dahsyat, tetapi langsung menghancurkan kekuatan bintang surgawi yang baru saja dikumpulkan Sasing dan yang akan dilepaskannya di saat berikutnya. Bintang surgawi yang hendak meletus itu benar-benar padam di dalam tubuh dan pupil matanya. Dan yang lebih parahnya, konsekuensinya melampaui kemunduran kekuatan yang tragis. Kerk! Suara tulang patah bagaikan gunung runtuh. Lengan Sasing yang berada di dada kanannya langsung hancur berkeping-keping dan berdarah. Namun, yang lebih mengerikan daripada luka fisik itu adalah amukan energi mendalamnya sendiri yang kacau balau saat hancur berkeping-keping. Ia mengerang teredam, tubuhnya terlempar mundur, terpental tinggi setelah menghantam tanah, dan setelah terbang sejauh yang tak diketahui, ia nyaris tak mampu menyeimbangkan diri dengan sekuat tenaga. Kehendak serigala surgawi dan martabat anak dewa, yang tertanam kuat di tulangnya, membuatnya berpegangan erat pada pedang bintang serigala surgawi, bahkan setelah menderita luka seperti itu, tanpa melepaskannya. Namun,
Cahaya di matanya kembali redup, memperlihatkan pupil mata gelap Pan Buang yang sangat dingin dan dekat. Sensasi belum kembali ke lengan kanannya, dan kekuatan batinnya kacau balau. Sasing nyaris tak bisa menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya sejenak. Bang! Tombak sunyi bintang abadi, yang diselimuti energi mendalam gelap, diayunkan dengan ganas ke arah Sasing. Batang tombak itu mengukir busur gelap yang dililit cahaya hitam di udara, yang bertahan lama. Tubuh Sasing langsung jatuh seperti bintang sisa dari balik langit. Bayangannya masih terbayang di langit, dan suara hantaman pedangnya menembus udara terdengar sangat tajam. Saat mendarat, sebuah benturan keras membangkitkan gelombang suara yang bergema panjang di bawah puncak awan Eden. Namun, di balik gelombang suara itu, terdapat keheningan yang mematikan. Siapakah orang-orang yang hadir? Pada saat ini, mereka menunjukkan berbagai tingkat keheranan, bahkan keterkejutan. Mata Pan Buzuo terbelalak, tanpa menyadari kapan tangan yang menutupi wajah kanannya telah jatuh. Pan Yuseng, yang selalu meremehkan Pan Buang, kini menatap tajam ke arah Pan Buang, bahkan tanpa sadar melangkah maju. Sebagai Yang Mulia Dewa Ki Heng, orang dengan energi mendalam gelap terkuat di era saat ini, ia tahu lebih baik daripada siapapun apa arti ledakan energi gelap sesaat Pan Buang tadi. Yun Ce menyaksikan semuanya dengan acuh tak acuh, tanpa rasa terkejut, apalagi kegembiraan. Bagi Yun Ce, tindakan Sasing terlalu mudah ditebak. Hah! Di tengah raungan yang menggelegar, Sasing melompat berdiri. Ia memegang pedang di tangan kirinya, tatapannya semerah darah seperti serigala yang terpojok. Bayangan serigala surgawi di belakangnya menunjukkan postur yang luar biasa ganas. Pan Buang, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Meskipun Sasing kini telah pulih dari kekuatan kekacauan, dan lengan kanannya yang berlumuran darah, auranya beberapa kali lebih kuat dan menakutkan daripada sebelumnya. Pada saat ini, sebuah tangan hangat perlahan menggenggam lengannya. Seketika, tangan itu seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atas kepalanya, dengan cepat memadamkan amarahnya dan membangkitkan akal sehatnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa posisinya saat ini berada di samping Xuan Yue, di luar penghalang. Yang juga berarti, ia telah kalah. Ia telah kalah dari Pan Buang, seseorang yang ia yakini tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dan hanya dalam satu serangan. Xuan Yue menatap Sasing dalam-dalam, dan jari-jarinya dengan lembut mencengkeram lengan Sasing. Ia berkata dengan jelas, gerakan anak Dewa Buang sungguh menakjubkan. Bulan bintang kita sepenuhnya yakin akan kekalahan kita. Kekalahan tetaplah kekalahan. Betapapun tergesa-gesa atau tidak relanya kekalahan itu, seseorang harus menerimanya dengan lapang dada. Inilah sikap dan martabat yang harus dimiliki seorang anak dewa di hadapan semua orang. Sasing menggertakkan giginya. Bayangan serigala di matanya melotot tajam, tetapi akhirnya ia tak bersuara. Dia, anak dewa bulan bintang yang bermartabat, telah dikalahkan oleh anak buangan kupu-kupu burung hantu hanya dalam satu serangan. Sungguh lelucon yang keterlaluan, sungguh penghinaan yang luar biasa. Tapi ini adalah tanah suci, dan inilah aturan pertempuran anak dewa. Betapapun enggannya dia, apa yang bisa dia lakukan? Wu Sensing dan Wu Sen Yue bertukar pandang. Keheranan di mata kedua yang mulia dewa belum pudar. Kekuatan yang agak biasa, namun menyerang dengan presisi dan akurasi yang luar biasa tepat di 7 inci, Sasing, yang hanya muncul sesaat. Wu Sensing berbisik, jika itu hanya kebetulan, itu terlalu berlebihan. Jika bukan, yang mulia ini pasti masih lebih suka mempercayainya. Jangan terburu-buru menyimpulkan apakah itu kebetulan. Mata Wu Sen Yue menyipit lebih tajam, bagaikan dua bulan sabit yang indah sekaligus berbahaya. Jika itu Pan Yuseng, bisakah dia membuat energi mendalam gelap berubah dari tanpa aura menjadi langsung meletus? Tidak. Wu Sensing menjawab tanpa ragu. Semua orang di jalan mendalam tahu bahwa mengendalikan energi mendalam biasa itu seperti menghunus senjata. Betapapun rumit atau beratnya, dengan usaha yang cukup, seseorang pada akhirnya akan menjadi mahir. Namun, mengendalikan energi mendalam gelap itu seperti mengendalikan binatang buas yang, meskipun kekuatannya luar biasa, selalu meronta dan mengamuk, siap menggigit balik kapan saja. Namun, baru saja, energi gelap yang dilepaskan oleh Pan Buang. Seperti mengendalikan tubuhnya sendiri dengan mudah dan mulus. Mungkinkah? Afinitas gelap yang sempurna. Di belakang Pan Yuseng, seorang tetua dari kerajaan Xiao Dai mengeluarkan suara gemetar, tenggelam dalam pikirannya. Namun, suara itu segera menyangkal dirinya sendiri, tidak, itu sama sekali mustahil. Bahkan para yang mulia dewa sebelumnya pun tidak dapat mencapainya, bagaimana mungkin dia, seorang? Bagaimana itu mungkin? Tentu saja tidak. Pasti kebetulan saat itu. Lagi pula, bahkan binatang buas yang paling ganas pun punya saat-saat tidur dan patuh. Penjelasan ini dengan mudah meyakinkan semua orang. Lagi pula, siapa yang akan percaya, siapa yang berani percaya, dan siapa yang mau percaya bahwa anak buangan yang dibuang oleh kerajaan kupu-kupu burung hantu, akan memiliki afinitas gelap yang bahkan tidak berani diimpikan oleh para yang mulia dewa kupu-kupu burung hantu di masa lalu. Sasing telah meninggalkan penghalang, Pan Buang menang. Pendeta Agung dengan dingin mengumumkan hasil yang tak terduga ini. Sasing masih terengah-engah, tetapi akhirnya ia berhasil menahan amarahnya yang seperti gunung berapi yang tak terkendali. Ia menatap Pan Buang sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Selamat, anak Dewa Buang,
atas kekuatan ilahimu, berhasil membela anak dewa Xiao Dai. Hehe, sekarang tampaknya ada harapan untuk kepulanganmu. Mengapa kau tidak bergegas dan mencari pahalamu? Namun, Pan Buang tidak menarik kembali kekuatannya. Tombaknya tetap diselimuti kegelapan. Ia menatap Sasing, anak dewa Sasing sepertinya lupa sesuatu. Sebelum pertempuran kita, kamu secara pribadi berjanji bahwa jika kamu kalah, kamu akan membawa anak dewa Yue bersamamu untuk menunjukkan kepadaku apa itu permata kembar bintang bulan. Ekspresi Sasing tiba-tiba menegang. Namun, Suan Yue tidak terkejut maupun kesal. Ia berkata sambil tersenyum, tentu saja, kami tidak lupa. Kerajaan ilahi bintang bulan kami selalu menjunjung tinggi janji, dan anak-anak dewa bintang bulan selalu bersatu, tak terpisahkan. Janji Sasing adalah janji Suan Yue. Karena pihak kita telah kalah, kita akan bertindak sesuai janji kita. Sasing menatap Suan Yue. Saat tatapan mereka bertemu, mereka saling memahami tanpa perlu bicara. Ia diam-diam meminta maaf kepada Suan Yue, yang kemudian memberi isyarat kepadanya bahwa tidak perlu meminta maaf. Kedua dewa bintang bulan berbagi artefak warisan yang sama, yang kemudian melahirkan permata kembar bintang bulan. Setiap generasi anak dewa kembar harus mencapai esensi ilahi yang identik, kultivasi yang sinkron, aura, dan bahkan jiwa. Di bawah kecocokan yang begitu erat, keduanya saling melengkapi dengan sempurna, dan kekuatan yang mereka hasilkan jauh lebih dari sekadar berlipat ganda. Keduanya menggabungkan kekuatan untuk melawan Pan Buang. Jika mereka menang, itu tetap kekalahan. Namun, begitu janji diucapkan, janji itu tidak akan pernah disesali. Keduanya melompat bersamaan, memasuki penghalang, dan berdiri berdampingan menghadap Pan Buang. Cahaya dan bayangan mengalir di tangan Suan Yue, memperlihatkan pedang ungu yang sangat megah. Bila pedang itu membentuk tanda pedang bulan sabit yang elegan. Kemudian, ia menunjuk secara diagonal ke arah Pan Buang, Suan Yue dari Kerajaan Ilahi Bintang Bulan, dengan rendah hati aku meminta bimbinganmu. Kabut ungu menerangi langit bagaikan mimpi dan sangat halus. Melihat pemandangan itu, riak kecil tiba-tiba muncul di mata indah Shen Wuyi yang selalu diam dan tak bernyawa. Rasanya seperti momen kebingungan dan ketidakpahaman, tetapi lenyap dalam sekejap. Sasing tetap diam, pedang bintang serigala surgawi diam-diam turun ke tanah. Namun, kekuatan terpendam itu, meskipun belum dilepaskan, namun itu membuat semua praktisi mendalam di luar penghalang merasakan penindasan yang mengerikan. Serigala yang marah lebih menakutkan daripada serigala. Serigala yang terluka lebih menakutkan daripada serigala yang marah. Sikap mereka berbeda, arah pedang mereka saling berlawanan. Namun, ketika mereka berdiri bersama, ada rasa persatuan yang halus namun harmonis sempurna, seolah-olah mereka berdua pada awalnya adalah satu, tanpa campur tangan dari luar, atau bahkan sedikit pun perpisahan. Beberapa saat yang lalu, niat Pan Buang untuk melawan permata kembar bintang bulan sendirian telah mengundang tawa yang meriah. Namun dalam sekejap mata, pemandangan seperti itu benar-benar terbentang di depan mata mereka. Terlepas dari hasilnya, berdasarkan kejadian saat ini saja, nama Pan Buang, meskipun ia tak lagi menyandang gelar anak dewa, pasti akan bergema di seluruh abis sekali lagi. Cih! Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Seharusnya dia berhenti saat masih unggul setelah kemenangan yang tak terduga itu, tapi dia malah harus melakukan sesuatu yang berlebihan, yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Pan Buzuo bergumam kesal, lalu diam-diam mengalihkan pandangannya untuk mengamati reaksi ayahnya. Ia mendapati alis Pan Yuseng berkerut erat, matanya terfokus tajam, sama sekali tanpa amarah dan rasa jijik yang ia duga. Jangan remehkan dia. Transmisi suara dari Wu Sensing di telinga mereka membuat Sasing dan Suan Yue membeku sesaat. Pan Buang ini, dia sangat luar biasa. Jangan remehkan dia. Saat mereka berdua berpadu, Yang Mulia Dewa Bintang benar-benar mengirimkan transmisi suara khusus untuk memperingatkan mereka agar tidak meremehkan lawan mereka. Keterkejutan yang berdesir di hati mereka saat itu melampaui keterkejutan yang dirasakan Sasing ketika Pan Buang mengalahkannya dalam satu pertukaran. Suasana hati dan tatapan mereka terhadap Pan Buang sedikit berubah. Dan kemudian, mereka sepenuhnya memfokuskan pikiran dan jiwa mereka. Energi mendalam mereka menyatu dengan mulus, napas mereka selaras. Mereka dengan jelas merasakan detak jantung masing-masing yang tumpang tindih. Mulailah, kata pendeta agung lembut. Pan Buang tidak berkata apa-apa, hanya riak-riak gelap yang perlahan menguat mengalir dari tubuhnya. Jika aku berhasil mengalahkan Sasing, apa yang harus dilakukan murid ini selanjutnya? Kaisar Kabut menjawab, karena anak dewa Sasing telah dikalahkan, maka selanjutnya, tentu saja, adalah melanjutkan mengalahkan anak dewa kembar bintang bulan. Saat murid ini pertama kali mengunjungi kerajaan ilahi bintang bulan saat itu, murid secara pribadi menyaksikan kekuatan permata kembar bintang bulan. Murid ini sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Kaisar Kabut berkata, dalam konfrontasi langsung, tentu saja kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, dalam pertemuan pertamamu, kamu memiliki keuntungan besar, yang masih merupakan bias kognitif. Dan mereka memiliki kerugian besar. Kerugian. Pan Buang tidak mengerti. Ia bertanya, mohon beritahu saya, Guru. Kaisar Kabut menjawab, keuntungan mereka adalah kerugian terbesar mereka. Pan Buang. Kaisar Kabut menjelaskan, Buang, ingat satu kalimat ini.
Orang-orang paling rentan di bidang yang paling mereka banggakan dan kuasai. Apa yang paling kuat dan dibanggakan oleh anak Dewa Bintang Bulan adalah kombinasi sempurna mereka. Ketika mereka bersatu, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka, menghubungkan aura, persepsi, dan niat mereka dengan mulus, sehingga menghasilkan kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa mereka capai jika bertarung sendiri-sendiri. Tetapi jika kamu memutuskan, benang, yang seolah menjadi penghubung mereka ini sejak awal, maka kedua anak dewa yang awalnya kuat itu, seketika itu juga, akan menjadi dua lalat tanpa kepala yang kehilangan akal sehatnya. Saat itu adalah kesempatanmu untuk menang. Lalu, apa yang harus dilakukan murid ini? Pan Buwang bertanya. Kaisar Kabut menjawab, kemampuan melahap dan memusnahkan dari energi mendalam gelap adalah kutukan dari kekuatan, gabungan, mereka. Sayangnya, seni gelap Pan Ki Heng, yang dikultivasikan oleh kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantumu memiliki kekuatan melahap kehidupan yang cukup, tetapi tidak cukup untuk melahap jiwa. Kalau begitu, aku akan menggunakan seni gelap Pan Ki Heng, yang kamu kultivasikan sebagai fondasi untuk menciptakan keterampilan mendalam melahap jiwa untukmu, bernama Malam Memutus Pan Yuan. Ingat, gerakan ini untuk kamu pahami dan ciptakan sendiri. Anak Dewa Sing dan anak Dewa Yue menyerang secara bersamaan. Serigala surgawi melolong di langit, dan bulan ungu terpantul di jiwa. Dua kekuatan yang sangat berbeda ini sepenuhnya menyegel dan menyelimuti ruang tempat Pan Buwang berada, tanpa celah di dalamnya. Layaknya dua tangan yang menyatu, dengan mudah dan alami menciptakan medan gaya yang saling melengkapi. Pan Buwang perlahan mengangkat kepalanya, dan cahaya gelap berkelap-kelip di tubuhnya, seolah mengaktifkan energinya yang mendalam. Namun, tak seorang pun tahu bahwa pupil matanya telah berubah menjadi jurang gelap, bagaikan 1000 lapisan malam. Boom! Arus udara terguncang hebat. Bayangan Sasing sudah muncul di atas kepalanya, kekuatan serigala surgawi yang dipenuhi amarah menghantam dari belakang, dan cahaya ungu membuntuti dari dekat. Setelah tebasan pedang pertama, serangan gabungan sempurna antara serigala surgawi dan cahaya ungu pun terjadi. Kecuali jika seseorang memiliki keunggulan absolut dalam kultivasi, mereka akan tertindas seperti terjebak dalam hujan deras yang tak berujung. Apalagi melakukan serangan balik, bahkan bernapas pun akan terasa begitu sulit. Namun, tombak bintang abadi malam sunyi di tangan Pan Buwang masih belum terangkat. Hingga pedang serigala surgawi hanya berjarak 10 zang darinya, cahaya hitam di pupil matanya akhirnya semakin dalam hingga ekstrim. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Ruang di dalam penghalang berubah menjadi kegelapan total. Seketika, teriakan peringatan terdengar dari mana-mana. Bahkan di mata yang mulia Dewa Ki Heng, keterkejutan yang tak terelakkan muncul di pupil matanya. Kegelapan terpantul di mata Yun Ce, namun tak mampu mencapai jurang tak berdasar di pupil matanya. Teknik ini, yang diambil dari Malam Abadi Tanpa Cahaya, dari kitab Iblis Ilusi Malam Abadi, dipadukan dengan seni Ki Heng Pan Yuan menggunakan kekuatan kesengsaraan kegelapan abadi, sehingga menjadi Malam Memutus Pan Yuan. Ketika ia menggabungkan keduanya, ia juga melakukan heterogenisasi yang memadai. Hal ini memastikan bahwa bahkan mereka yang mengetahui kanon iblis ilusi malam abadi tidak akan dengan mudah menghubungkan keduanya.